Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Ashabal fadilah, hadaratul ulama wal masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah, keluarga besar pesantren Raudhatul Mujawwidin, terutama Ibu Nyai Hajah Dewi Burhan, yang terhormat Bapak Bupati Tebo, Bapak Haji Aspar, insya Allah jadi bupati. Kiai-kiai yang hadir, ashabul ma'ahid, ashabat turukis sufiyah, Kiai Rifai ada dua, dan kiai-kiai yang lain, pengurus Nahdlatul Ulama cabang MWC Ranting, Badan Otonom Ansor Muslimat Fatayat Pagar Nusa, para pejabat pemerintah, Pak Camat, Polsek, Koramil, Pak Lurah, seluruh tenaga pengajar guru di Raudhatul Mujawwidin yang saya hormati, sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumala'i abna'i wa banati ayyuhal hudur, wabil khusus Sayyidina Habib Fahmi As-Sagaf yang insya Allah nanti akan menyampaikan mau'idhah hasanah juga. Atallahu baqa'ah dzurrul ummah. Alhamdulillah, siang hari ini saya bisa silatul arham dengan keluarga besar pesantren Raudhatul Mujawwidin setelah ditinggal oleh muassisnya Ustadz Burhan. Kalau tidak salah, saya kesini sudah 3 kali ini. Semenjak Kiai Burhan wafat, baru kali ini saya kembali silaturahim, dan alhamdulillah sangat membanggakan, sangat menggembirakan. Ditinggal Kiai Burhan semakin maju. Bukan hanya kuantitas jumlah santri, tapi juga kualitas. Bukan hanya kaminya, tapi juga kaifiyah. Jumlah santrinya banyak, kalau kualitasnya tidak bermutu, percuma. Tapi santri sedikit, kualitasnya mendekati sempurna, insya Allah manfaat fid din wad dunya wal akhirah. Imam Ibnu Malik pengarang Alfiyah itu muridnya sedikit, muridnya sedikit. Imam Qurtubi muridnya banyak. Ya sama-sama alimnya, sama-sama imamnya. Ada yang tanya kepada Imam Qurtubi, panjenengan kok muridnya kata Imam Malik, Ibnu Malik kok muridnya sedikit? Imam Ibnu Malik walaupun muridnya sedikit, tapi muridnya jadi ulama semua. Muridnya menjadi aulia, ulama kibar. Isun aku santrinya akeh, tapi nggak berkualitas model ente ini, model kamu ini. Walhasil pesantren mari kita jaga kualitasnya, baik agama maupun ilmu pengetahuan yang lain, harus kita jaga kualitas pendidikan yang ada di pesantren ini. Dan kita yakin selama masih ada pesantren, maka ta'alim Islamiyah madhab Ahlussunnah wal Jamaah insya Allah ila yaumil qiyamah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah kuat di Indonesia, insya Allah radikalisme,
Wahabi, Salafi, HTI, terorisme tidak akan ada di Indonesia. Insya Allah berkat adanya pesan. Dengan adanya pesantren, insya Allah prinsip religius nasionalis, beragama yang dengan semangat keagamaan, nasionalis, cinta tanah air, religius, kita pegang teguh dengan agama Islam, kita gabungkan antara nasionalisme dan teologi, kita jadikan satu semangat beragama dan semangat kebangsaan, insya Allah ila yaumil qiyamah. Kita ini diapit oleh dua negara besar yang dua-duanya bukan negara Islam. Sebelah selatan ada negara Australia, walaupun penduduknya sedikit, tapi teknologinya maju, ilmunya maju, uangnya banyak, ekonominya maju, bukan orang Islam. Sebelah utara, nah ini raksasa RRT, Republik Tiongkok Cina, bukan orang Islam, jumlahnya besar, 1,5 miliar penduduknya, teknologi maju, ekonomi kuat. Amerika kalah kalau ekonomi, kalau senjata masih kalah kalau Amerika, senjata Amerika masih paling menang, tapi kalau ekonomi kalah oleh Cina. Nah ini kita di tengah-tengah antara Australia dan Cina dan sekitarnya, Korea Selatan, Jepang, Korea Utara, semua non muslim semua. Kalau kita umat Islam Indonesia tidak moderat, kalau kita ekstrim, radikal, pasti akan terancam oleh dua negara itu. Paham betul? Kalau kita radikal, kalau kita letterlock, legal formal, negara Islam, takbir, wah, terancam oleh Cina dan Australia. Kalau tidak kita jaga Nahdlatul Ulama yang tawassut, yang wasatiyah dan tasamuhiyah, punya sikap moderat dan toleran, terancam Indonesia ini. Paham betul? Tapi karena umat Islam Indonesia mayoritas ahli sunnah wal jamaah yang anti kekerasan, anti radikalisme, apalagi sampai terorisme, Cina, negara Cina, Korea, Jepang, Australia hormat dengan umat Islam Indonesia. Karena ada Nahdlatul, karena ada pesantren. Saya studi, kan bukan omong kosong, bukan. Saya diundang ke Jepang sudah 4 kali. Pernah sekali ceramah, 16 orang masuk Islam setelah saya ceramah. Ke Hong Kong 2 kali, setelah ceramah 2 orang masuk Islam. Ke Korea Selatan lumayan maju Islamnya, Taiwan lumayan baik Islamnya, Cina juga mulai berkembang asal tidak berpolitik. Umat Islam boleh dakwah dalam masjid, kalau dalam luar masjid nggak boleh, bicara politik nggak boleh, tapi sholat, ngaji, baca Quran silahkan, sudah bebas di Cina. Begitulah di Moskow, di Rusia bebas, di Australia berkembang. Tapi perkembangan Islam itu harus dijaga dengan akhlakul karimah. Tidak boleh Islam dipertontonkan sikap radikal, sikap keras ekstrim, malah akan memperburuk, mencoreng nama Islam itu sendiri. Paham betul? Kata Imam Ghazali, wa dararu syar'i mimman nasarahu la bi tariqih akbaru mimman ta'ana fihi. Bahaya terhadap agama Islam yang ditimbulkan dari orang yang menolong Islam dengan cara yang salah, bahaya terhadap Islam lebih bahaya daripada orang yang sekali memusuhi. Ada musuh Islam ya jelas musuh dong, tapi kalau ada orang kelihatannya ketoe, kulitnya, slogan-slogannya, syiar-syiarnya membela Islam, tapi justru dengan salah, dengan cara yang salah, itulah justru akan mencoreng, menempelkan nama jelek pada agama Islam. Oleh karena itu, selama ada pesantren, ada ulama, Islam Indonesia tetap Islam yang
wasatiyah, dan tasamuhiyah. Pesantren, di dalam pesantren luar biasa Bapak Ibu. Alhamdulillah panjenengan kita semua sudah menyaksikan hasil jerih payah para guru, para ustadz di Raudhatul Mujawidin. Anak SD sudah bisa Aqidatul Awam, sudah bisa Amriti. Yang lebih besar lagi sudah bisa baca kitab kuning, Bahthul Masail. Dan SMK-nya juga dibuktikan dengan skill yang dikuasain. Harus kita lestarikan, harus kita tingkatkan, harus kita dukung. Siap? Mendukung pesantren. Satu-satunya lembaga pendidikan di Indonesia yang mempunyai 4 metode. Berapa? Berapa? Kalau sekolah enggak 4 enggak. Pertama, namanya manhajut ta'lim, metode pengajaran. Guru, kiai memberikan ilmu, transfer of knowledge, sehingga bocah pinter berilmu. Itu namanya manhajut ta'lim. Di sekolah juga sama, sekolah juga begitu. Guru menyampaikan ilmu pada murid. Jangan khawatir, ilmu yang didapati dari pesantren tidak akan ketinggalan dengan ilmu yang di luar pesantren. Syaratnya gurunya pinter menerangkannya, kiainya itu. Banyak orang mengatakan kitab kuning sudah nggak relevan, kitab kuning sudah nggak usah dibaca, nggak ada gunanya zaman sekarang. Alah, aku yang ngerti karena ente nggak bisa baca. Bacanya angel memang. Kalau saya yang baca, coba relevan nggak kitab kuning? Fathul Mu'in karangan Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malebari. Malebar itu India Barat, provinsi Kerala, namanya Malebar. Singarang Fathul Mu'in orang dia, karang Fathul Mu'in, Syekh Muhammad Zainuddin. Dengarkan isinya. Kalau saya merangkan, insya Allah relevan. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Pasal ini menjelaskan jihad. Wah, kalau kata ada jihad langsung merinding, menakutkan. Enggak. Jihad ada 4, hukumnya fardu kifayah. Nomor 1 first number, nomor pertama jihad adalah itsbatu wujudillah, mengajak masyarakat beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Iqamatu hujajin diniyatin li itsbati wujudis sani' naqliyatan kanat au aqliyah. Masyarakat beriman kepada Allah dengan iman yang berhujjah, yang punya argumentasi, baik nakliyah tekstual maupun akliyah rasional. Paham betul? Masyarakat beriman kepada Allah. Saya tanya, panjenengan beriman kepada Allah? Yang keras, beriman kepada Allah? Kata siapa? Allah ada? Allah satu? Kata siapa? Jawabnya yang benar, kata saya. Keyakinan musuh kata kiai. Allah ada satu, kata kiai, ada guru. Itu namanya nggak berkualitas masih. Beriman sih beriman tapi tidak berkualitas. Yang berkualitas, Allah ada satu, la syarikalah, wahdahu la syarikalah. Kata siapa? Kata saya. Berarti wis dari keyakinan sudah menjadi keyakinan dalam hati. Paham boten? Oh. Kata Imam Abul Hasan Asy'ari, sesungguhnya kita ini tidak ada. Sesungguhnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan. Gimana? Kita ini tidak ada sebenarnya, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada
karena ada yang ada. Kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Kalau paham mulai ini. Kita ini nggak ada ini. Harus dari diada. Domir, kata ganti, pronoun. Anak, aku, anta, kamu, huwa, dia. Silakan dipakai. Silakan dipakai. Ana Said, ana Khalid, ana Abu Bakar, ana Hasan. Silakan. Ana Maryam, ana Zainab. Betul ya? Tapi nanti mati semua. Mati semua. Tinggal anak aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku yang lain sudah nggak ada. Ai la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku Tuhan, aku Hasan, aku Khalid, aku Maryam, aku Zainab, aku Abu Bakar, mati kabeh, aku Said, aku Khalid, tinggal aku Allah. Begitu pula kamu Ahmad, kamu Hasan, kamu Toto, kamu Sukardi, kamu Edi, kamu Dewi, kamu Dian, kamu Tuti, mati kabeh bakale. Mati enggak? Tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta, kecuali engkau. Engkau itu Tuhan. Engkau Maryam, engkau Zainab, engkau Ali, engkau Hasan, pinjam itu. Paham betul? Saya Said menggunakan engkau, aku, pinjam. Begitu pula dia Abu Bakar, dia Toto, dia Solikin, dia Tuti, dia Dian, dia Dewi, mati semua. Tinggal dia satu yang gak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya tidak ada Tuhan kecuali aku, kecuali engkau, kecuali dia. Artinya tidak ada yang wujud, tidak ada yang ada kecuali aku Allah, engkau Allah, dia Allah. Silakan dipakai, tapi itu pinjam. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab. Maunya berapa tahun pinjamnya? Berapa? 100. Jawabnya yang benar. Terserah yang meminjamin. Terserah yang menjamin. Siapa tahu pulang dari sini dicabut pinjamannya, ditarik. Ya siapa tahu. Nah terserah minjamin kan. Kita ini pinjam menggunakan aku Said, engkau Said, dia Said. Pinjam. Sampai sekarang saya sudah 70 tahun pinjamnya. Sudah 70 tahun. Aku paling tua, sabar semua. Belum ada yang 70 kecuali saya ini. Ya Allah. Pak Burhan di surga pun. Selamat di surga bis. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Enak. Na'imillah, jannatillah. Umur pintar saya ketelur ya. Saya ketiga. Saya 70 dosa prois. Jadi yang ada hanyalah, jawab, yang ada hanyalah. Nah itu namanya iman yang berkualitas. Jangan bilang kata kiai, Allah ada. Kata saya, ayo keluarkan alasannya, ayo keluarkan. Sakit badan. Meniru saya tadi bisa nggak terangkan? Bisa badan? Insya Allah. Nah itu namanya jihad nomor 1. Nomor 2 jihad adalah iqamatu syariatillah. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Itu jihad. Kalau kita sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, umroh, yang wajib. Yang sunnah-sunnah dilakoni, dan kita tinggalkan larangan-larangannya, dosa-dosa kita tinggalkan, jihad. Paham betul? Jadi jihad ini yang benar. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Dah tahu semua isinya. Yang ketiga, kalau terpaksa, kalau terdesak, kalau darurat, ya kita harus perang. Indonesia diserang, kita pun harus perang. Jadi perang itu salah satu dari jihad. Bukan satu-satunya,
salah satu dari jihad. Ketika pasukan Nika Inggris datang ke Surabaya di bawah Komandan Jenderal Malabi, Hashim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad tanggal 22 Oktober tahun 45 bahwa membela tanah air fardu ain. Membela tanah air wajib semua orang Islam, bukan fardu kifayah, bukan fardu ain. Barang siapa mati demi tanah air, mati syahid. Barang siapa berkhianat kepada tanah airnya, boleh dibunuh, halal darahnya, walaupun gak kafir. Gak kafir. Ada orang jadi mata-mata Belanda, jadi anteknya Jepang, boleh dibunuh kata Hashim, tapi gak kafir, gak orang Islam misalkan. Maka terjadi peperangan yang tidak seimbang di Surabaya. Kiai-kiai ikut perang, Kiai Abbas Buntet ikut perang, mengambil markas rumah di desa Siwalan Kerto, Waru, Sidoarjo. Di situ markasnya. Terjadi perang gak seimbang, tapi kita menang. Brigjen Malabi tanggal 10 November mati, mobilnya meledak, ada yang masang bom. Yang masang bom bukan tentara, santri Tebu Ireng, namanya Harun. Sayang Harun tidak lari, Harun malah pengen gelok, pengen lihat hasilnya. Dikira mercon apa? Begitu meledak, Malabi mati, ajudannya mati, supir mati, Harun pun dikira mercon, pengen gelok ledakannya kayak apa. Harun pun mati. Itu santri Tebu Ireng yang membunuh, yang masang bom di mobilnya Komandan Nika Brigjen Malabi. Diganti dengan Brigjen Masrah, mati juga jenderal mati di perang November itu. Maka disebut Hari Pahlawan Nasional. Paham betul? Alhamdulillah Pak Jokowi menjadikan tanggal 2 Oktober sebagai hari santri. Tadinya bukan tanggal itu, tadinya mau tanggal 1 Muharram. Saya menghadap Nusewu Pak Presiden, kalau tanggal 1 Muharram tidak layak jadi hari santri. Tanggal 1 Muharram miliknya umat Islam sedunia, tahun Hijriah, awal tahun Hijriah. Terus nopo yang tepat tanggal 2 Oktober. Presiden perintah Menteri Agama Lukman Saifuddin agar melakukan diskusi di Hotel Salak Bogor, undang narasumber Azumardi Azro, Abu Sarwani, saya dan lain-lain dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Keputusannya semua yang hadir ormas-ormas Islam setuju tanggal 22 Oktober. Alhamdulillah, itu tinggalan Pak Jokowi, insya Allah satu-satunya yang terkesan oleh Nahdlatul Ulama. Walhasil, alhamdulillah, perannya santri, kontribusi santri diakui secara nasional, sehingga perjalanan sejarah bahasa Indonesia menjadi utuh. Yang keempat, nah ini penting, jihad yang keempat, wadaf'u dharari ma'sumin musliman kana au ghairu muslim, memberi perlindungan kepada warga masyarakat Tebo yang baik-baik, bukan penjahat, musliman kana au ghairu muslim. Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu yang hidup di Tebo, dan orang itu baik, bukan penjahat, bukan pembunuh, bukan begal, bukan narkoba, bukan bos judi, harus hidup di Tebo nyaman, aman, damai, tentram. Sudah terwujud dereng keamanan? Sudah terwujud dereng? Aman, nyaman, damai, tentram. Muslim atau non muslim? Fathul Mu'in ini Fathul Mu'in. Tadi yang mengatakan Fathul Mu'in sudah tidak relevan, jangan dibaca, sudah gak cocok zaman sekarang. Kalau saya yang baca cocok lah, insya Allah. Jadi mewujudkan stabilitas keamanan, Tebo yang aman, Tebo yang damai, jihad fisabilillah. Yang penting akhlakul karimah, yang penting. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat bangsa itu, Yung Sewu jangan kaget, martabat bangsa itu
tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Jangan kaget, martabatnya bangsa tergantung akhlaknya. Akhlaknya baik, martabatnya mulia, akhlaknya rusak, hancur, bukan agamanya. Contoh cepat. Negara Afghanistan, biar sampai negara itu nama itu dengar, 100% Muslim, sukunya cuma 7 suku. Indonesia lebih dari 1000 suku. 100% Muslim, satu orang saja nggak ada non Muslim. 99% Hanafi, ahli sunnah, Naqsyabandiyah tarekatnya, adabnya Hanafi. 1% Syiah. Perang saudara paten-patenan sesama Islam sudah 40 tahun. Masjid dibom, rumah sakit dibom, madrasah dibom, pasar dibom, sholat Jumat dibom. Presidennya Burhanuddin Rabbani, hafidh Quran, keluar Al-Azhar, keluar Mesir Al-Azhar, dipateni, dibunuh, kafir. Ya Allah, hafidh Quran kafir. Akhlaknya bejat, agamanya benar, ahli sunnah Islam, tapi akhlaknya rusak, hancur, tidak bermartabat. Ada perempuan nyanyi, bidu wanita, dibunuh, haram perempuan nyanyi. Jadi perempuan nyanyi haram, membunuh nggak haram. Jadi bagi mereka, bagi Taliban, perempuan nyanyi haram, tapi membunuh nggak haram. Itu di Afghanistan. Ingin tidak main ke negara seperti itu? Jalan-jalan ke sana, jalan-jalan, bawa anak cucu, liburan sekolah. Ingin? Islam semua tuh. Tapi sebaliknya negara Jepang, bukan agamanya, bukan Yahudi, bukan Kristen, bukan Islam, bukan Hindu, bukan Buddha, Shinto, agama lokal. Kalau di kita di sini di Indonesia, Gotoloco, Darmo Gandul, Sabto Darmo, Sambelur, Subut, Pangestu, Kaharingan, Kapitayan, Sunda Wiwitan, Karuhunan, Parmalin. Kalau di Sumatera Utara Parmalin, kalau di Jambi apa namanya? Kepercayaan. Kalau di Jambi kepercayaan gitu, suku Kubu. Nah, sama di Jepang juga agamanya primitif gitu agamanya, tapi akhlaknya tertib, bersih, disiplin. Tidak ada copet, nggak ada penodong, nggak ada jambret, nggak ada perampok, nggak ada calo-calo yang tukang nipu, itu nggak ada, yang bohong itu, nggak ada pejabat korupsi, bersih, satu puntung rokok aja nggak ada. Waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di Doha, Qatar, ditonton orang Jepang kan, penonton dari Jepang setelah selesai main bersihin sampahnya sendiri, semuanya dibuang ke tong sampah masing-masing. Ayo jangan ngoten-ngoten. Alah orang potongan terus. Saya kesana sudah 4 kali. Ada non Muslim, tapi kita ingin kesana kan, ingin main kesana. Di Tokyo tidak ada polisi, supir tertib dewe-dewe, nggak ada polisi. Supir tertib sendiri-sendiri, nganggur polisi. Di kita polisi sibuk tawuran, geng motor, perkosaan, pembunuhan, korupsi, lalu lintas, macam-macam banget, sibuk polisi. Di sana tidak ada. Bahkan di sana saya cerita bahwa Indonesia hakim bisa disuap, geleng-geleng kepala, heran, kata bisa ya hakim disuap. Di Jepang tidak ada itu. Ya Allah, paham betul? Agamanya salah, agamanya nggak benar, nggak jelas, tapi akhlaknya baik, bermartabat. Seluruh dunia hormat dengan Jepang. Apanya? Akhlaknya. Paham gak? Maka kita teruskan. Nomor 1, bil it'am. Warga masyarakat Tebo, Muslim atau non Muslim, asal orang itu baik-baik, harus cukup pangan. Mari kita bangun ketahanan pangan di Tebo ini, Pak Bupati ya, ketahanan pangan. Jangan ada yang kelaparan.
Gak pantas, memalukan Indonesia ada orang kelaparan. Tanahnya subur, ditanduri apa wae, ditanami apa saja tumbuh. Tambang, sawit, karet, nikel, batu bara, boksit, mining, biji besi, tembaga, emas, berlian, uranium, bahan bom nuklir. Ya Allah, kalau ada kelaparan memalukan. Maka penduduk Tebo, muslim atau non muslim, harus kenyang. Tidak boleh ada yang kelak. Kalau ada orang Tebo mati satu saja karena tidak makan, dosa semua kita ini. Nomor satu yang dosa bupati, nomor dua ketua DPRD, nomor 14 ketua NU. Jangan sampai. Nggak ada ya. Wal iksa'i, dan pakaian. Masyarakat Tebo cukup pakaian. Kita orang Islam diperintahkan sholat dengan pakaian yang suci. Berarti minimal harus punya sarung 5 atau 7. Tiap hari ganti. Sarung 7, baju 7, kaos dalam 7, seluar dalam 7, kopiah 7. Ya Allah. Karena sholat harus pakaian yang bersuci, bersih. Coba kalau sarungnya cuma satu. Ke kebun sarung itu, ke hutan sarung itu, ke WC sarung itu, pasar sarung itu. Sholat sarungnya itu. Nah, jelas gak benar. Oleh karena itu, masyarakat Tebo orang Islam harus cukup sandang pakaian. Syekh Abdul Hasan Asyadzili, pendiri Tariqat Syadziliyah, niku wali sugih. Pakaiannya tiap hari ganti, harganya mahal. Jasnya itu dari wol dormil, semeter 12 juta. Bajunya Pierre Cardin, Christian Dior, 7,5 juta. Kacamatanya Cartier, 45 juta. Sepatunya Hermes, 20 juta. Ikat pinggangnya Belly, 14 juta. Ya Allah. Kaos kakinya Tistoni, 2,5 juta. Itu Syadzili itu. Rumahnya villa, kendaraannya kereta ditarik 2 kuda. Kalau sekarang ya BMW, Mercy, Alphard, bukan Luxio, Grand Max, bukan. Sendale Lili, Allah. Minyak wanginya Misik. Kalau misalnya gini minyak wanginya Jo Malone, Bon Nain, Hugo Boss. Yang sebotol 5 juta itu. Jadi kan Misik. Tasnya misalnya gini itu Gucci, 75 juta. Bisa kiai kan kadang tasnya pojoknya ada tulisannya Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Tebo. Nah, ada pembantunya 16. Muridnya, pengikutnya 6.000 orang ditanggung. Mangane, pakaiannya, sandangannya ditanggung oleh kiainya. Jadi Imam Syadzili itu menanggung kehidupan pengikut tarekatnya waktu zaman semono. 6.000 orang. Kayak Said Muhammad Al-Maliki di Mekah, Al-Darham yang baru wafat tahun 2006. Muridnya 700 muridnya ditanggung. Makan, minum, tempat, pakaian, obat kalau sakit, pulih dikasih tiket, pulang kasih tiket. Ada enggak Kiai Jamli yang begitu?